Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan ada dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah memuji Tuhan. Sebentar kita menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama angkat satu pujian, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. amin, haleluya. Hatiku percaya, Amin, haleluya. hatiku Hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya, haleluya, haleluya. Hatiku Aku percaya Tuhan, Engkau bersama kami pada malam hari ini. Aku percaya firman-Mu itu benar, heran dan ajaib Tuhan. Aku percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Kami mau tetap percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. saat ku Tuhan, saat kami tidak melihat jalan-Mu, saat kejadian-kejadian yang terjadi membuat kami tidak mengerti rencana-Mu, namun biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. ku pegang Haleluya, janjimu. haleluya. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Amin, haleluya. hatiku Hatiku percaya. Amin, amin. hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku Amin, Tuhan, terima kasih. percaya, Engkau ada bersama-sama dengan kami umat. hatiku Saat kami merendahkan diri, kami percaya Engkau ada bersama kami. hatiku Haleluya, terima kasih Tuhan. percaya. Kami percaya, kami percaya Engkau ada bersama kami. Haleluya. Hatiku percaya, Amin. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami mau tetap percaya apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya saat kami seringkali tidak mengerti rencana Tuhan, jalan Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu meneguhkan kami dan kami tetap percaya kepada firman-Mu, percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu. Buka hati, pikiran, roh, jiwa kami Tuhan, untuk kami dapat mengenal, mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong Roh Kudus, beri kami pengertian untuk mengenal, mengerti rahasia firman-Mu. Terima kasih, kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama kembali belajar dari firman Allah. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama dan kedua. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah engkau mencobai Tuhan? Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ini, kalau saudara nanti bisa baca sampai selesai, di sana kita bisa melihat satu sejarah, satu peristiwa, yaitu perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi ini berbicara tentang perjalanan saudara. Dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan sesudah 400 tahun mereka tinggal di Mesir. Akhirnya Allah itu menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Menuntun mereka menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi dalam perjalanan itu mereka ternyata memerlukan waktu. Ada waktu yang mereka harus jalani. Dan saudara, di dalam perjalanan ini kita bisa melihat banyak pelajaran. Dalam perjalanan ini banyak pengalaman yang menggambarkan kehidupan kita. Ya, banyak hal yang akan kita alami juga ketika kita mulai keluar, Tuhan angkat kita dari dosa, keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Ada banyak hal pun yang akan kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Jadi perjalanan hidup kita keluar dari kehidupan dosa, keluar dari dunia dosa, dan menuju pada kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi perjalanan hidup kita. Saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari satu tempat kepada tempat yang lain. Selangkah demi selangkah. Dia pasang tendanya, bongkar lagi tendanya. Pasang kemah sucinya, bongkar kemah sucinya. Jadi selangkah demi selangkah mereka jalanin. Dan di dalam ayat yang pertama ini juga dikatakan bahwa perjalanan ini sesuai dengan titah Tuhan. Ya, di sana dikatakan sesuai dengan titah Tuhan. Artinya mereka berjalan, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa bangsa ini dipimpin oleh Tuhan. Bangsa ini dituntun oleh Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, ketika mereka dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan, mengikuti sesuai dengan titah Tuhan, Tuhan suruh mereka berkemah di Rafidim, ya saudara, mereka berkemah di Rafidim. Tetapi ketika mereka mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, berkemah di Rafidim,
Apa yang terjadi? Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Jadi meskipun mereka sudah mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti titah Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dengan rela, saudara, tunduk. Namun mereka masih juga mengalami kesulitan, kesukaran, tantangan. Tidak seperti yang diinginkan oleh mereka. Tidak ada air untuk diminum. Ada kekeringan, ada kesulitan yang mereka harus hadapi. Walaupun mereka berada di dalam jalannya Tuhan. Jadi sekarang timbul pertanyaan mungkin saudara. Mengapa di dalam perjalanan yang sudah dipimpin Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, tetapi masih juga mengalami kesusahan, mengalami tantangan, mengalami problem. Banyak orang sudah sering mengeluh, apa yang kurang dari saya? Ikut Tuhan, setia ke gereja, ikutin semua apa yang Tuhan mau. Tetapi kenapa pencobaan demi pencobaan, persoalan demi persoalan, kenapa masih saja tetap muncul? Tuhan sudah turut bekerja di dalam apa yang kita mau. Tetapi kenapa Tuhan masih izinkan kesulitan, penderitaan dan tantangan itu ada di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau ini terjadi, maka kita bisa jelaskan di dalam Alkitab itu menulis. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20, di sana dituliskan, kemalangan orang banyak, kesulitan orang banyak, tantangan orang banyak, penderitaan orang benar itu banyak. Kesulitan orang benar itu banyak. Tantangan penderitaan orang benar itu banyak. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20 di sana dituliskan kemalangan, kesulitan, persoalan, penderitaan orang benar itu banyak, saudara. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi memang kita tidak bisa terhindar walaupun kita ada di dalam jalannya Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan kesulitan, tantangan, penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan orang benar. Tetapi janji Tuhan tadi dikatakan di sana, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Janji Tuhan, Tuhan lepaskan saudara, beri kemenangan, beri kesanggupan untuk menghadapi kesulitan itu. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang patuh, orang yang taat mengikuti firman Tuhan, jalan dalam firman Tuhan, selalu menjalankan firman Allah sepenuhnya. Jangan pernah kita menyangka bahwa kita akan terbebas dari setiap persoalan. Jangan kita menyangka bahwa penderitaan tidak akan datang lagi. Ya, kita lihat kesusahan mungkin datang di dalam perjalanan hidup ini seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Sudah ikut titah Tuhan, berkemah, ada kesulitan. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan itu terjadi, maka Tuhan pasti punya maksud. Apa yang menjadi maksud Tuhan ini yang kita mesti mengerti. Seringkali tadi lagu katakan, kita tidak mengenal jalan Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti ini saudara, nanti kita lihat di dalam Keluaran 17 ini ada dua sikap yang kita bisa pelajari. Jadi di dalam kesulitan ini, firman Allah mengajarkan bahwa ini merupakan ujian bagi kita. Ujian bagi orang percaya, ujian bagi orang benar. Dan Tuhan mengizinkan kesulitan itu datang di dalam hidup kita untuk menguji iman kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan, seringkali kita nggak mengerti, saudara. Aduh, kenapa berat sekali. Dan nggak tahu mesti berbuat apa. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus
menyatakan dirinya. Ini saudara, firman Allah sudah tegaskan. Dan oleh sebab itu saya sangat yakin sekali bahwa firman Allah mengatakan kalau itu ujian iman kita, maka itu akan membawa kita pada pertumbuhan, perkembangan iman kita. Sehingga kita menjadi sesuatu yang sempurna. Pemahaman ini yang seringkali sulit saudara, memang sulit. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita. Dan kita bisa melihat saudara, ketika ini terjadi, masalah ini terhadap bangsa Israel, masalah ini direspon. Yang pertama kita mau melihat respon yang pertama, apa yang terjadi dan reaksi dari bangsa Israel ketika persoalan itu muncul, kekurangan air itu muncul, masalah itu terjadi, keadaan yang tidak diinginkan itu terjadi. Yang pertama responnya saudara, kita lihat di dalam ayat yang kedua. Respon yang pertama kita bisa melihat di sini adalah, jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Mereka berontak, bukankah Tuhan yang suruh saya ke sini? Tapi kenapa ada masalah? Kekurangan air, mereka haus. Hauslah bangsa itu, ayat yang ketiga, dengan air. Ada kesulitan saudara. Dan ketika itu terjadi kesulitan itu, mereka merasa bahwa saya sudah ikut jalan Tuhan. Saya sudah ikut rancangan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mereka mulai bertengkar, mereka mulai marah dengan keadaan itu. Berikan air kepada kami, kata bangsa Israel, untuk dapat kami minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudara, ayat yang kedua ini dikatakan oleh Musa bahwa mereka mencobai Tuhan. Dalam hal apakah mereka mencobai Tuhan? Saudara, di dalam ayat yang ke-17, Keluaran 17, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita membaca, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi Musa marah kepada bangsa ini. Mengapa kamu mencobai Tuhan? Dalam hal apa mereka mencobai Tuhan? Mereka meragukan keberadaan Tuhan. Mereka meragukan penyertaan Tuhan yang selama ini mereka sudah nikmati. Mengapa kamu mencobai Tuhan? Di dalam ayat yang ke-7. Mereka dikatakan mencobai Tuhan karena meragukan keberadaan Tuhan. Meragukan penyertaan Tuhan. Meragukan perlindungan Tuhan yang selama ini mereka sudah terima. Jadi di dalam hati mereka muncul perkataan. Tuhan itu gak menyertai saya. Padahal mereka sudah alami penyertaan Tuhan. Dan ini disebut dengan mencobai Allah, saudara. Saudara, jadi dalam kesulitan itu mereka meragukan keberadaan Tuhan. Mereka meragukan penyertaan Tuhan. Ini reaksi yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Di dalam ayat yang ketiga, bangsa Israel ini bersungut-sungut, saudara. Bersungut-sungutlah bangsa itu. Sudah marah, mencobai Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan. Yang kedua, mereka bersungut-sungut. Saudara, kalau orang meragukan keberadaan Tuhan, mereka meragukan penyertaan Tuhan. Mazmur mengatakan, orang bebal dalam hatinya berkata tidak ada Allah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Allah tidak bersama dengan saya, Allah tidak menyertai saya, maka Mazmur katakan bahwa itu seperti orang bodoh, orang bebal. Orang yang tidak berakal budi, Alkitab katakan. Jadi ketika kita mengeluh, saudara, bersungut-sungut dan berkata, di mana Tuhan? Penyertaan Tuhan di mana? Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. Tuhan tidak menyertai. Jadi Tuhan Allah itu menyebut orang yang mengatakan dalam hatinya bahwa Allah tidak menyertai dia. Tidak ada Allah.
adalah orang yang bodoh, orang yang bebal. Ya, saudara. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika persoalan itu datang, jangan kita mencobai Tuhan dengan seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan yang kedua, jangan bersungut-sungut, saudara. Alkitab tadi katakan, jangan bersungut-sungut. Saudara perhatikan, ketika mereka bersungut-sungut menyesali keadaan yang terjadi. Mengapa Tuhan bawa saya ke sini? Di Mesir itu lebih enak. Mereka bersungut-sungut. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 saudara. Kita bisa baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Di sana dituliskan bahwa bertengkar, bersungut-sungut itu adalah dosa. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka ini dibinasakan oleh malaikat maut. Lihat saudara konsekuensinya. Ketika mereka meragukan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan, mulai bersungut-sungut, mulai mengomel, malaikat maut itu membinasakan. Saudara, Allah mau supaya kita menaruh percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah itu ada, Allah itu menyertai saudara dan saya. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Jadi ketika persoalan-persoalan itu muncul di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita meragukan penyertaan Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengomel. Janji Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-3 bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong, menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, ini jaminan Tuhan. Dan yang kedua, respon yang kedua, apa yang dilakukan? Masalahnya sama, tetapi orang meresponnya berbeda. Kita belajar dari Musa, saudara. Apa yang Musa lakukan ketika dia juga menghadapi situasi yang sama, kekurangan air, nggak ada air yang mereka butuhkan. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Yang satu bersungut-sungut, yang satu mencobai Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Tetapi Musa, dia memberi contoh. Ketika itu terjadi, masalah itu terjadi. Berseru-serulah kepada Tuhan. Berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Ketika saudara hadapi situasi yang sama. Masalah yang sama. Kesulitan yang sama. Mungkin kita merasa saya sudah di jalan Tuhan. Kita contoh saudara dari Musa ini. Keadaan yang sulit itu, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Jadi malam hari ini saudara, kalau saudara berada dalam kesulitan, penderitaan, menyaksikan orang-orang yang saudara kasih tidak berdaya, terbaring sakit. Berseru-serulah kepada Tuhan. Dan saudara bisa melihat, ketika Musa itu berseru, ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Artinya ketika Musa itu berseru, berharap, berkata kepada Tuhan, maka Tuhan itu menjawab saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, saudara, Musa kemudian datang kepada Tuhan dan mulai berdoa. Bahkan di dalam doanya Musa berseru-seru kepada Tuhan. Doanya merupakan suatu doa yang sangat serius. Dengan segenap jiwanya dituangkan di dalam doanya itu. Persoalannya sama saudara. Tetapi Musa berdoa dengan serius. Berseru kepada Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat yang kelima. Tuhan itu berfirman kepada Musa. Demikian juga kalau sedang saat ini kita menghadapi ancaman seperti yang dialami oleh Musa. Bangsa Israel mengancam melempari Musa dengan batu. Ada ancaman kematian, penderitaan, kesulitan. Tidak tahu lagi saudara harus hadapi apa. Berseru-serulah kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab saudara. Saudara, kita bisa melihat di akhir dari kisah ini di dalam ayat yang ke-6. Tuhan, apa jawaban Tuhan? Maka aku akan berdiri di sana di depanmu. Tidak sia-sia Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan berfirman.
Dan ketika Tuhan berfirman, dia bertindak. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Yesus ada bersama dengan saudara. Yesus berdiri di depan saudara, memimpin saudara. Yesus ada menyertai kita, saudara. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus? Musa, dia dengan otoritas Allah, memukul gunung batu itu. Maka keluarlah air yang menjadi masalah mereka diselesaikan. Ketika gunung batu itu dipukul oleh Musa dengan tongkat Allah, maka air yang mereka selama ini harapkan itu muncul. Demikian juga malam hari ini, saudara. Mari kita ketuk hati gunung batu itu, yaitu Yesus. Maka melalui doa kita mengetuk hati Yesus, maka keluarlah air kehidupan itu. Maka keluarlah jawaban Tuhan itu. Maka keluarlah pertolongan Tuhan itu pada malam hari ini, saudara. Yesus sebagai gunung batu, dia akan menjawab apa yang menjadi persoalan saudara pada malam hari ini. Mari saudara kita satukan hati malam hari ini. Kalau kita berada dalam kesulitan, penderitaan. Yesus berkata, aku akan berdiri di sana, di depanmu. Menuntun kepada perjalananmu. Aku akan menuntun kamu. Dan gunung batu itu mengeluarkan air, mengeluarkan jawaban. Yesus sebagai gunung batu kita mengeluarkan air, jawaban yang selama ini kita butuhkan ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara berada di dalam kesulitan, penderitaan, datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama sebentar, kita akan angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Dia berjalan di depan kita, saudara. Menjadi perisai, perlindungan kita. Menolong kita. Saat badai itu datang menerpa hidup kita. Mari saudara kita bersama-sama ambil sikap doa. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang saudara dan saya tidak sanggup lakukan. Walaupun kita sudah ada di jalan Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan, yaitu Roh Kudus itu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Yesus, engkaulah perisaiku. Dan saat badai datang menerpaku, aku perlu engkau. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saat badai hidup menerpaku, haleluya, haleluya. Janjimu, amin. Janjimu di dalamku. Dan saat janji Allah itu ada di dalam kita, Dia memulihkan jiwa kita. Jiwa kita yang gundah gulana, Tuhan akan bangkitkan. Kita akan berdiri di tengah badai kesulitan hidup yang sedang kita alami. Haleluya, Tuhan terima kasih. Firman-Mu, janji-Mu bagi kami orang percaya, orang benar itu. Engkau akan melepaskan dari segala kesulitan, penderitaan yang sedang kami hadapi. Haleluya, Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau perisaiku. Engkau perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Amin Tuhan, Engkau andalan kami. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku. Menenangkan jiwa kami firman-Mu Tuhan. Kami mau berdiri tetap teguh walaupun badai datang menerpa. Dengan kekuatan yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih. Sampai kapan? Haleluya. 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 Karena Yesus selalu menopang hidup. Amin. Ku kan bertahan.
Tuhan, dalam tekanan hidup yang menimpa kehidupan kami, dengan kekuatan yang Kau berikan. Haleluya. Yesus, tolong kami. Oh, tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami. Karena Yesus selalu menopang. Haleluya, 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 glory, 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 haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Saat badai hidup Terima kasih Tuhan, kami hanya datang kepadamu. janjimu, Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Haleluya. pulihkan jiwaku, Pulihkan jiwaku. ku kan berdiri Haleluya, haleluya, di haleluya. tengah badai Ya Allah, Mas, dengan kekuatan Roh yang Kau Kudus, Engkaulah kekuatan kami. berikan sampai Roh kapan Kudus, Engkau pertolongan kan kami. bertahan. Tolonglah kami Tuhan. Karena Yesus Saat kami tidak berdaya, saat kami tidak dapat berbuat apa-apa, kekuatan-Mu Roh Kudus menolong kami. Haleluya, haleluya, Engkaulah haleluya, haleluya. perisaiku, Terima kasih Tuhan. saat kasih. badai hidup Tolong kami. menerpaku. Haleluya. Firman-Mu di dalamku, Haleluya. tenangkan jiwaku, ku kan Kami perlu Tuhan, berdiri kami perlu di kekuatan-Mu tengah Roh Kudus. badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Kami perlu kekuatan Sampai kapanpun ku kan Tolonglah kami Tuhan, bertahan. mampukan kami Karena Yesus berharap kepada Tuhan. selalu menopang. Haleluya. Ku kan Aku mau bertahan, bertahan bertahan, bertahan di dalam tekanan hidup yang terjadi, dengan dengan kekuatan yang Kau berikan, yang sampai kapanpun tak tergoyahkan. Terima kasih, Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Biar kami tetap bertahan Dengan dalam keadaan yang tidak ada harapan, dan kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, yang tidak ada harapan, yang kecil kemungkinannya, tetapi kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Yesus selalu Yesus, sesuai dengan janji-Mu, Engkau selalu menopang hidupku. Engkau memberikan kelepasan kepada kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Inilah kami hamba-hamba-Mu datang kepada Tuhan pada malam hari ini.
Roh Kudus, bekerjalah bagi kami umat-Mu. Roh Kudus bekerjalah, lawatilah setiap jemaat Tuhan, umat-Mu yang datang kepadamu. Kami datang merendahkan diri Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Kira lama-lama ya sangkuria mata kuria lama-lama sikara lama-lama. Roh Kudus terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau jaminan yang telah kami terima, jaminan keselamatan, kekuatan yang kami terima dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, tidak mudah bagi kami menjalani hari-hari kami. Tapi kami bersyukur ada Engkau bersama-sama dengan kami. Tidak mudah Tuhan. Tidak mudah, tetapi Engkau menolong kami. Engkau memberikan kepada kami jalan keluar. Kemalangan, kesulitan, penderitaan orang benar itu banyak, firman Allah katakan. Tetapi Tuhan membebaskannya. Tetapi Tuhan menolongnya. Tetapi Tuhan memberikan perlindungannya. Tetapi Tuhan memampukannya untuk kami menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berseru-seru kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena disitulah pertolongan kami. Dari situlah kekuatan kami di dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kekuatan kami. Tolonglah kami Tuhan. Kira lama-lama. Walaupun tidak ada dasar untuk kami berharap, tetapi kami mau tetap terus berharap kepada Tuhan. Saat kami melayangkan pandanganku ke atas ke gunung-gunung dan bertanya dari mana datangnya pertolonganku, firman Allah menjawab, pertolonganku datang daripada pihak Tuhan yang menyelamatkan, yang menciptakan langit dan bumi. Engkau ada bersama-sama dengan kami malam hari. Haleluya, haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Kau menjamah setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan malam hari ini Tuhan. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Lawatilah setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Tangan kasih-Mu menjangkau. Tempat ini jauh dari mereka. Hamba-Mu jauh dari jemaat Tuhan. Tetapi tangan Tuhan dekat bersama dengan mereka. Kasih-Mu menjangkau mereka Tuhan. Haleluya. Hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Allah berkuasa mengatasi segalanya.
Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Benar ya Tuhan. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Haleluya, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Amin. Haleluya. Katakan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar. Dia tak tinggalkanku Dan Dia tidak meninggalkanku seorang diri. Dia ada di depan kita, bersama kita. Masalah hidupku Haleluya. tak melebihi Haleluya. kekuatanku. Amin. Amin. Yesus Amin lebih Tuhan. besar Engkau lebih besar. dari segalanya. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin. Lebih besar. Dia tak tinggalkanku Tuhan, Engkau lebih besar dari segala-galanya. masalah hidupku tak Tuhan, terima melebihi kasih. Tuhan, terima kasih. kekuatanku. Yesus Haleluya. lebih besar dari segalanya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Allah Tuhan. Firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik itu baik atau buruk. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami menghormati Engkau Roh Kudus. Engkau ada bekerja bersama-sama dengan kami malam hari ini. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di setiap jemaat Tuhan di mana mereka berlutut menghampiri Engkau. Roh Allah menyertai mereka. Urapan Allah dicurahkan bagi gereja-Mu Tuhan. Urapan Allah dikembalikan di dalam gereja Tuhan. Di dalam setiap umat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Apapun persoalan kami bawa kepada Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan malam hari ini. Kami serahkan Tuhan. Ini masalah kami Tuhan. Ini persoalan kami Tuhan. Kami bawa di bawah kaki Yesus. Ini kesulitan yang sedang kami hadapi Tuhan. Ini penderitaan yang sedang kami alami Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersama kami. Engkau memperhatikan kami, menolong kami, menjawab kami. Yesus gunung batu keselamatan kami.
Dari Engkaulah keluar air kehidupan. Dari Engkaulah keluar jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur sebab kami punya Tuhan Yesus. Bersyukur kami punya Roh Kudus yang menolong kami, membuat jiwa kami tenang teduh. Apapun kesulitan yang kami hadapi ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hamba-Mu menyembah-Mu, datang berlutut di hadapan Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, jamahlah Tuhan. Jamahlah setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam kesulitan. Jamahlah mereka yang sedang terbaring sakit tidak berdaya. Tidak tahu lagi dari mana datang pertolongan mereka. Malam hari di tangan Tuhan terulur bagi mereka. Jamah Tuhan saat mereka terbaring di rumah sakit dalam kesendiriannya, dalam penyakit yang dihadapinya, kesulitan yang dihadapinya, maupun di rumah terbaring sakit tidak berdaya. Ada Tuhan bersama mereka. Engkau Roh Kudus ada bersama mereka. Mereka tidak sendiri. Oh Tuhan Yesus, lawati mereka Tuhan. Lawatilah jemaat Tuhan. Pulihkanlah mereka Tuhan. Buktikan bahwa mereka mengalami kekuatan Allah. Firman-Mu berlaku bagi mereka, bagi kami. Yesus lebih besar dari segalanya. Engkau lebih besar dari segala persoalan kami. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Berikan ketenangan, berikan kekuatan, pemulihan dari Tuhan. Tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Ini doa kami ya Tuhan. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus.
itulah harapan kami. Roh Kudus itulah kekuatan kami. Roh Kudus itulah pengharapan kami. Aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam segala kesulitan, kesesakan, segala penderitaan, sakit penyakit yang kami hadapi. Engkau memberikan kami kelegaan, kelepasan, jalan keluar. Dan Engkau memberikan kami penolong yang ada bersama-sama dengan kami, yaitulah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pimpinlah Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kami. Jangan kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah kami tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan kekuatan Allah kami melangkah menjalani hidup kami, mengatasi dan menjalani setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk kami dapat melewatinya. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami berdoa untuk setiap persoalan, untuk setiap penderitaan, penyakit yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Kami hamba-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu, memohon kiranya berkat Tuhan turun, memberikan pertolongan, penyertaan dan jawaban kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berlutut saat ini, Engkau ada bersama mereka Tuhan. Berikan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan malam hari ini kami percaya. Di dalam nama Yesus, yang terbaring lemah tidak berdaya, Tuhan angkat, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan. Tuhan berikan penghiburan. Jalan-jalan yang sedang mereka hadapi tertutup, Tuhan bukakan pintu mereka, sehingga jalan keluar mereka dapatkan dalam rancangan Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan berkat Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini terus bekerja, Roh Kudus terus bekerja, dan memberikan kekuatan, ketenangan di dalam hati jiwa kami. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur pada malam hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan itu kami menerima kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan tolong. Dan kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau terus berikan kekuatan di usianya yang lanjut Tuhan, terus pakai kesanggupan kekuatan Allah menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga berdoa buat wakil-wakil gembala Tuhan, pakai mereka, hikmat urapan Tuhan menyertai mereka, perlindungan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih buat semua majelis jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, tua-tua sidang Tuhan, satukan kami untuk bekerja bersama-sama melayani Tuhan. Di hari-hari terakhir dari hari akhir zaman ini Tuhan, Engkau sedang memulihkan gereja-Mu dan kami mau menjadi bagian yang dipulihkan itu. Terima kasih Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan terus pakai para pemimpin bangsa kami, hikmat Tuhan menyertai mereka. Lindungilah bangsa kami ini Tuhan dari segala malapetaka penyakit yang terjadi. Tuhan lindungi, sertai, dan memberikan kemakmuran, memberikan pertolongan dan kesanggupan kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini yang diberkati Tuhan. Kami percaya, kami sudah terima jawaban Tuhan. Kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.